agama penyabar ajaran Islam di Indonesia dan bisnis yang masalah. Perkenalkan, nama saya Rianti Nuriyah. Saya Selvi Murtiana. Saya Natasha Rahmawati. Saya Siti Nurul Azmi. Saya Dwinta Lestari. Saya Yusnita Pritasari. Hanya sekali hari ini bisnis toko sebelah makin ramai. Sabar, Tasya, Intan, rezeki sudah diatur Allah. Kita hanya perlu berusaha dengan cara yang benar. Benar, kata Bu Haji bilang, bergadang itu bukan cuma cari untung, tapi juga cari berkah. Berkah tidak bisa bayar sewa toko, Nurul. Kita butuh strategi, bukan cuma doa. Teman-teman, lebih baik kita lanjut ngobrol di dalam aja biar lebih nyaman. A few minutes later. Assalamualaikum anak-anak muda. Waalaikumsalam. Kan sepertinya sedang panas-panasan. Mari minum dulu. Terima kasih. Bu Haji, kami sedang berdiskusi soal bisnis. Intan dan Tasya berkesah karena dagangan kami kurang laku dibanding toko sebelah. Oh begitu. Kalian tahu para ulama besar yang menyebarkan Islam di Indonesia ini juga banyak berprofesi sebagai pedagang. Pedagang, Bu Haji. Saya kira mereka fokus di masjid dan di pesantren saja. Justru dari pedagang itulah mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang. Mereka menunjukkan akhlak mulia dalam setiap transaksi, jujur, adil, dan saling menguntungkan. Seperti Maulana Malik Ibrahim yang bergadang di Gresik ya Bu. Tepat sekali, Nurul. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjual nilai-nilai keislaman, kepercayaan masyarakat, tubuh, dan akhirnya mereka tertarik untuk mempelajari agama yang dibawa oleh para pedagang judi itu. Jadi maksud Bu Haji kita harus lebih jujur lagi, tapi toko sebelah kurang, Bu. Mereka menimbangnya kadang-kadang kurang. Nah, disitulah bedanya. Kita meneladani ulama dengan cara kita. Mereka menghadapi tantangan yang lebih besar. Bahkan masyarakat yang masih memegang kepercayaan lama, mereka sabar dan konsisten dengan cara damai dan kultural. Berarti kita harus tetap jujur meskipun rugi di awal. Kerugian materi mungkin iya, tapi keuntungan jangka panjangnya adalah kepercayaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu sukses dalam berdakwah dan berbisnis karena mereka ikhlas dan menjadikan bisnis sebagai syarat ibadah. Saya setuju Bu Haji, kita harus ubah cara pandang kita. Fokus kita bukan cuma uang hari ini, tapi keberkahan abadi. Kita bisa mulai dengan memastikan semua rempah kita kualitas terbaik dan harganya wajar. Kita juga bisa sisihkan sedikit keuntungan untuk membantu yang membutuhkan, seperti yang diajarkan para ulama melalui zakat dan sedekah. Mungkin ada benarnya juga, kita sudah coba cara biasa dan hasilnya begitu-begitu saja. Ya setidaknya hati lebih tenang kalau dagang jujur. Bagus. Meneladani ulama itu berarti menjadi esensi dari perjuangan mereka. Keteguhan hati, kesabaran, kejujuran, dan melihat setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis, sebagai jalan kebaikan. Insya Allah, toko kalian akan berberkah. The next day.
Kalian baru pada pulang sekolah? Iya. Capek gak? Capek. Kok kalian cuma berempat sih? Iya, yang satunya lagi nggak masuk karena sakit. Wah, semoga dia cepat sehat ya. Iya. Kabar kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sudah berbincang bersama Bu Haji. Apakah usaha kalian sudah cukup ramai? Alhamdulillah sudah cukup ramai, tidak sesepi dari sebelumnya. Oh, alhamdulillah kalau dagangan kalian sudah cukup ramai. Semoga kalian selalu mendengar pesan dari Bu Haji ya, agar berjualan dengan cara yang jujur dan amanah. Oh iya. Iya, kalian harus berdagang dengan jujur dan amanah, seperti yang diajarkan para ulama besar. Insya Allah, toko kalian akan menjadi lebih berkah. Iya Intan, kita harus mendengar pesan dari Bu Haji agar toko kita bisa lebih besar dan berkah seperti tokonya Bu Nurul dan Bu Rianti. Iya Tasya, seharusnya kita mengikuti jejak mereka. Iya Intan. Wah, kalian hebat banget ya sudah mempunyai toko sendiri. Doain aku ya, semoga cepat-cepat mempunyai toko sendiri. Iya. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini. Kesimpulan dari video tersebut, kita bisa belajar dari ulama-ulama terdahulu. Kalau kita berusaha atau berdagang harus dengan cara yang jujur dan amanah, maka insya Allah usaha kita jadi lebih berkah. Kesimpulan adalah bahwa berdagang bukan sekedar mencari keuntungan materi semata, melainkan ibadah yang harus berlandasan kejujuran, amanah, dan keadilan untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah kejujuran adalah fondasi utama. Pedagang diperintahkan untuk jujur dalam timbangan, tidak menipu kualitas barang, dan tidak menyembunyikan catatan produk. Keberkahan dan keuntungan rezeki yang sedikit namun berkah jauh lebih baik daripada banyak tetapi hasilnya dari cara yang haram, seperti riba, menipu barang, dan penipuan. Sekian drama pendek yang kita buat. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.